Rahim qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bihi fi daraini. Paslun bermula ini satu pasal allazi yubtilus shalat. Bermula ini satu pasal menerangkan tentang hal-hal atau perihal yang membatalkan sembahyang. Allazi yubtilus sholata, yaitu hal-hal yang membatalkan sembahyang. Bermula daripada itu kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Yang pertama itu yang dapat membatalkan sembahyang diantaranya apabila kita kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Ya, seperti kentut, ya. Sedangkan hadas besar diantaranya adalah seperti kayak mandi besar, kentut, buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Adapun hadas besar itu seperti mandi junub. Maka kedua hadas ini, hadas besar dan hadas kecil ini, kedua-duanya dapat membatalkan sembahyang apabila terjadi pada diri kita. Tuh. Yang pertama, yang kedua apabila kedatangan najis yang tiada dimaaf, melainkan jika najis yang kering dan segera dijatuhkan dengan tiada memegang atau memikulkannya dan tiada ada bekas-bekasnya di tempat kena itu. Jadi kedatangan najis yang tiada maaf. Najis yang tiada maaf yang bagaimana? Najis kena tai ayam, diantaranya tai kucing, ya, kotoran manusia, termasuk apalagi, ya, termasuk kecipratan air got itu, ya, itu dia khawatirkan air got itu, walau bukan main itu got. Bisa jadi dari rumah, ada air kencing, ada air mandi, ada, ya. Nah, itu termasuk yang ma'fu anhu. Ya, apalagi airnya banyak. Ya, belum ma'fu anhu artinya najis atau kena cipratan yang dimaaf. Belum tentu ada najisnya karena itu hanya air kotor, apalagi air yang kita kecipratan lagi hujan banjir, ya. Nah, itu termasuk ma'fu anhu, artinya najis yang bisa dimaaf. Kecuali kalau memang campur got,
wah airnya udah hitam banget deh tuh. Nah kalau itu dikhawatirkan kita najisnya udah najis berat itu ya, artinya najis dah. Jadi bukan najis yang ma'fu anhu, itu najis beneran, apalagi air got hitam kelihatannya. Tetapi kalau campur air hujan masih sekedar merah, kena cipratan-cipratan seperti itu, nah itu yang termasuk ma'fu anhu, artinya najis yang bisa dimaaf. Kayak cipratan got, cipratan becekan gitu. Dari jalanan nih, jalanan bekas orang nyuci mobil, fret motor lewat, mobil itu masih nggak apa-apa gitu. Ini yang udah jelas-jelas yang tidak ma'fu anhu. Najis yang tidak memaafkan, melainkan jika najis itu adalah najis yang kering. Najisnya najis kering, umpamanya tai ayam, tai tikus, cecak yang udah kering, lah itu termasuk ma'fu anhu, najis yang kering. Yang kecil-kecil saja ya, yang kecil-kecil seperti cecak, tikus, nggak boleh yang banyak. Itu pun kalau najisnya najis kering. Dan najis kering itu tidak ada bekasnya. Ya orang kering udah ya, disiak begitu aja juga bisa dibuat sembahyang, asal jangan masih ada baunya. Biasanya kalau udah kering udah nggak bau. Contohnya di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, kulit kambing itu dijadikan sebagai sejadah, bisa dijadikan tempat tidur, bisa dijadikan bahan tempat air. Sekedu apa namanya? Ya, tempat air. Nah, tetapi yang kulitnya yang suci itu, yang sudah disamak, artinya sudah kering. Kalau udah kering nggak bau lagi, gitu. Iya udah nggak najis, makanya dipakai, bisa buat pakai sejadah, bisa buat pakai tidur zaman dulu, bisa dibuat tempat air untuk berwudu. Dulu tuh begitu. Ya, apanya? Kulitnya? Tai kambing nggak boleh menjual barang-barang najis. Seperti kayak pupuk itu nggak boleh. Nggak boleh pupuk tai kambing. Iya. Jadi barang-barang yang najis tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Kan banyak kan tai kambing ya dibuat pupuk itu sebetulnya nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena barang najis itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Gitu. Tai sapi kalau di kampung-kampung tuh itu dijual belikan, itu nggak boleh sebetulnya. Ya. Nah, dan itu harus sudah banyak campurannya, yang dipupuk-pupuk itu udah banyak campurannya itu. Ada segala tanah, ada segala pasir apa-apa. Jadi semata-mata iya. Nah iya, makanya dirobah. Niatnya jangan beli. Ya. Nih, upah ngumpulin. Gitu. Tergantung niatnya. Kita mau beli niat pupuknya itu barang najis atau tai kambing. Gue mau beli tai kambing lah, nggak boleh. Nih, saya kasih ongkos ngumpulin, bukan beli.
beda kan akadnya. Jadi begitu. Ya, dan bekas-bekasnya nggak ada di tempat. Artinya emang najisnya udah najis kering. Ketiga yang dapat membatalkan sholat itu, yang ketiga diantaranya adalah terbukanya aurat. Ya. Terbukanya aurat ketika kita sembahyang. Makanya kalau terbuka aurat ketika kita sembahyang, buru-buru ditutup. Bukan lagi sembahyang, gubur juga tutup, tekep. Gitu. Ya. Kalau terbuka aurat secara sengaja, bukan ketiup angin, maka itu batal hukumnya. Ya. Kecuali kita lagi sembahyang, ketiup angin, kesingkap, buru-buru tutup, nggak batal. Kalau buru-buru kita tutup. Tapi kalau ke tempat angin kita diemin aja, kita lagi sujud, ketiup angin kain kita, lo udah kelihatan, lo buru-buru ditutup. Biar supaya sholat kita tidak batal. Ya. Jadi terbukanya aurat diantaranya yang dapat membatalkan sembahyang. Keempat, sengaja menyebut dua huruf sekalipun tiada ada maknanya atau huruf yang ada maknanya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, boleh. Alhamdulillah. Menyebut dua huruf. Alhamdulillah. Nah, boleh. Ketiga. Tamu datang gimana? Wah, agak boleh. Agak boleh ngasih isyarat aja nggak boleh. Kita lagi sembahyang ada tamu, ngasih isyarat nggak boleh. Gimana isyaratnya? Dari sembahyang Zuhur kan nggak bersuara, ada tamu, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Memberi isyarat kita lagi bahwa kita itu sedang sholat, nggak boleh. Karena apa? Ada al-qasdu, ada tujuannya. Jadi tidak diperkenankan. Ya termasuk Allahu Akbar kita keraskan, kita niatnya ngasih tahu. Itu maksud, itu namanya. Nggak boleh. Pokoknya tok ya. Nggak termaksud. Terus subhanallah. Iya, bukan termasuk. Ya, jadi kita boleh Allahu Akbar, tapi niatnya jangan niat bahwa kita nih gue lagi sembahyang Allahu Akbar, nggak boleh isyarat itu. Memberikan isyarat dengan maksud mengetahui atau memberitahu itu nggak boleh di dalam sholat. Kalau niatnya Allah, iya. Iya. Tapi kalau Allah, ya, kalau Allahu Akbarnya itu dikencangkan, ada niat biar supaya dia tahu bahwa gua lagi sembahyang, nggak boleh. Ya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau kenapa? Iya, itu mah subhanallah. Niatnya, oh ya, kalau itu memang ada, kalau itu emang ada hukumnya.
Iya, kan kalimat-kalimat yang tidak membatalkan di dalam sholat yaitu kalimat yang sudah diatur, termasuk di dalamnya menyebut subhanallah. Gitu. Lah kalau itu memang diatur, ada, sekalipun niatnya untuk mengingatkan, zikir tidak batal. Karena memang ada aturannya. Di luar daripada aturan subhanallah, itu yang dapat membatalkan. Kalau subhanallah kan udah diatur. Kalau untuk laki-laki subhanallah, kalau untuk perempuan dengan tepuk tangan 3 kali. Nah, contoh, waktu saya pernah terjadi kejadian sembahyang asar. Ini kemarin nih yang saya lakukan. Sembahyang asar itu kan seharusnya sujudnya 2 kali. Sujud baru terakhir, sujud sekali saya udah duduk miring atahiyat. Ya. Mestinya makmum itu sebut, jangan nungguin lama, saya udah lama saya duduk miring, belum ada yang subhanallah. Kecil, nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Iya, di belakang imam. Di belakang imam, ketika imam itu udah di subhanallah belum ngerti juga, kan kita nggak tahu di mana kelupaan kita. Apa kurang 1 rakaat, apa di mana? Biasanya kelupaan itu kurang 1 rakaat, tetapi kalau sujud 1 kali jarang terjadi. Nah, jadi bagaimana cara negurnya? Samping subhanallah, terus kita harus di belakang imam itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru imam tahu, oh berarti gua kurang 1 kali sujud. Terus ya begitu. Ya susah juga emang kalau begitu. Soalnya kadang-kadang makmumnya nggak ngerti. Ya, jadi pernah terjadi itu. Saya udah subhanallah, saya berdiri. Wah, ini kurang 1 rakaat lah. Subhanallah lagi, turun lagi saya. Langsung, apa ini kekurangannya? Saya nggak tahu kan. Mestinya dia maklum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, baru saya sujud lagi 1 kali kekurangannya. Nah, karena itu kekurangan, turun lagi, udah langsung saya tahiyat. Nggak ketemu kan tuh sama saya? Tahiyat. Dan setelah tahiyat selesai, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Kalau yang di belakang sini kelihatan, kalau yang di samping sono enggak kelihatan. Ini mau diem aja, nggak apa-apa, udah salam aja, tungguin imam salam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya apa? Sholat berjamaah kita sudah ditanggung sama imam. Itu kan banyak pertimbangan tuh, gua sujud apa kagak, kan begitu. Ya seharusnya yang melihat ikutin aja imam sujud sahwi. Iya, yang ngambil di sholat sini kan dia nggak lihat. Dia kan nggak lihat saya. Ikut semua. Lah itu maka dengan sujud sahwi. Jangan dibatalkan sholatnya. Iya. Jadi semua kesalahan yang tidak disengaja, yang sifatnya lupa, ketika kita udah ingat ada kekurangan, maka tutuplah dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi itulah yang akan mengesahkan sholat kita. Gitu. Malah ada di dalam hadis, Nabi kurang 1 rakaat, salam udah jalan, udah keluar, ditegur sama sahabat, dah sholat tambahin lagi 1 rakaat kekurangan, itu kalau kekurangan, lalu kita sujud sahwi baru salam. Ada hadisnya itu. Dah, jadi sampai yang keempat. Ya, yang keempat ya, baru sampai yang keempat. Besok yang kelima. Menyebut 2 huruf yang berubah arti, dan sekalipun tidak berubah arti tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma zidna ilman nafi'ah wa faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.